Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Horor Lagi. Untuk kisah kali ini, suara langkah di malam hari, dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Naya, usia 15 tahun, dan malam ini adalah malam pertamaku tinggal di rumah nenek sebuah rumah tua berjendela besar yang berdiri sendirian di pinggir hutan. Aku masih bisa mencium bau kayu tua, bercampur tanah basah sejak pertama kali menjejakkan kaki ke dalamnya. Nenek menyambutku dengan pelukan hangat, seperti biasa. Tapi ada sesuatu di matanya, sesuatu yang membuatku merasa ia menyembunyikan sesuatu. Entah apa. Rumah ini memang tua, tapi masih kokoh, katanya sambil membukakan pintu kamar. Jangan takut. Ya. Aku hanya mengangguk. Takut bukan soal bangunan tua, tapi tentang keheningan yang terlalu tebal. Tak ada suara tetangga, tak ada kendaraan lewat, hanya suara burung malam, dan desir angin menyentuh kaca jendela. Kamar ini seperti peti kayu besar berdinding papan gelap, berbau lemari lama. Jendelanya besar, menghadap ke arah hutan yang menjulang hitam. Di sudut ruangan, ada cermin tua yang ditutupi kain putih. Aku tak berani menyentuhnya. Aku titipkan kamu di sini sebentar, ya. Nenek ke dapur dulu, kata nenek, sambil berjalan pelan ke arah lorong. Suara langkahnya menyusuri papan kayu terdengar seperti irama yang lambat dan teratur. Setelah pintu tertutup, aku duduk di tempat tidur. Kasurnya empuk, selimutnya hangat, tapi entah kenapa, aku merasa diawasi. Perasaanku mengatakan ada sesuatu di balik jendela itu. Sesuatu yang berdiri diam, menatap ke dalam. Aku bangkit, dan perlahan menarik tirai. Tidak ada apa-apa. Hanya siluet hutan yang bergoyang pelan ditiup angin. Aku memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Mungkin hanya perasaan. Mungkin karena aku belum terbiasa tinggal jauh dari kota, jauh dari teman-teman, jauh dari ayah dan ibu yang kini sedang bekerja di luar negeri. Malam semakin larut. Lampu temaram dari lenggit langgut kamar mulai meredup. Aku menarik selimut hingga leher. Menutup mata perlahan. Sunyi. Sangat sunyi. Lalu, aku mendengarnya. Krek, krek, suara langkah. Pelan, teratur, menginjak papan kayu. Tapi, kali ini bukan dari lorong. Langkah itu terdengar dari luar jendela kamar. Aku membuka mata. Tubuhku menegang. Tidak mungkin itu nenek. Tidak mungkin. Krek, krek. Langkah itu berhenti. Tepat di bawah jendelaku. Aku menahan napas. Lalu tiba-tiba, jendela bergetar. Seperti disentuh dari luar. Sekali, lalu diam. Aku ingin berteriak memanggil nenek. Tapi suaraku tercekat. Aku hanya bisa menatap jendela itu, berharap pagi segera datang. Namun sebelum aku sempat bergerak, aku melihatnya. Bayangan. Hanya sekilas, seolah seseorang sedang berdiri di sisi luar jendela tinggi, diam, tidak bergerak. Aku memejamkan mata. Erat-erat, dalam hati, aku berkata. Besok aku akan bertanya pada nenek, tentang rumah ini, tentang suara itu. Dan malam pertamaku pun berakhir, dalam ketakutan yang tidak sempat kuucapkan. Dan malam pertamaku pun berakhir, dalam ketakutan yang tidak sempat kuucapkan. Pagi harinya, matahari memancar cerah, seakan tak peduli betapa menyeramkannya. Malam yang baru saja kulewati, aku bangun dengan kepala berat, dan hati tak tenang. Jendela itu, bayangan itu, suara langkah itu, semuanya masih jelas di ingatanku. Saat aku turun ke ruang makan, nenek sudah duduk dengan tenang, menyeduh teh, seperti biasa. Seolah tak ada apapun yang terjadi. Nenek, suaraku nyaris berbisik. Semalam, aku dengar ada yang jalan di luar jendela kamarku. Nenek tidak menjawab langsung. Ia hanya menuangkan teh ke dalam cangkirku. Lalu berkata pelan. Kadang, malam di sini suka iseng. Nak,
Suaranya memang suka mengganggu. Aku menatap wajahnya. Tak ada raut bercanda, tapi juga tak ada rasa takut. Seperti, udah biasa. Aku ingin bertanya lebih jauh. Tapi jam dinding berdentang 8 kali. Cepat sarapan, kamu tak boleh telat ke sekolah pertamamu, katanya, sambil menyodorkan roti bakar hangat. Sekolah baruku berada di kaki bukit, sekitar 15 menit berjalan kaki dari rumah nenek. Bangunannya seperti sekolah zaman kolonial, dinding tinggi, jendela besar, dan koridor panjang yang bergaung kalau kau melangkah terlalu cepat. Hari itu, aku berusaha mengalihkan pikiranku, bertemu guru-guru, memperkenalkan diri di depan kelas, duduk di bangku paling pinggir, teman-teman sekelas cukup ramah. Ada seorang anak laki-laki yang duduk di belakangku bernama Arga. Ia cerewet, suka menggambar anone di bukunya, dan entah kenapa, langsung mengajakku berteman. Tapi, ada satu hal aneh terjadi siang itu. Saat jam istirahat, aku sedang berjalan, melewati koridor tua menuju perpustakaan. Langkah kakiku menggema seperti biasa. Tapi tiba-tiba, aku mendengar suara langkah lain di belakangku. Seirama. Sedikit lebih berat, seolah mengikuti. Aku menoleh. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Aku mempercepat langkah. Krek, krek, krek. Langkah itu ikut mempercepat. Aku berhenti. Langkah itu pun berhenti. Jantungku berdetak kencang. Aku mencoba menoleh lagi. Lebih hati-hati kali ini. Masih tidak ada siapa-siapa. Tapi, di lantai koridor yang berdebu, aku melihat bekas jejak sepatu. Jejak yang hanya ada satu pasang menuju ke arahku, lalu berhenti tepat di belakangku. Sepatunya berukuran besar, solnya tebal. Seperti sepatu kulit tua zaman dulu. Aku menelan ludah, keringat dingin mulai membasahi tengkukku. Hei, suara Arga membuyarkan keteganganku. Ia muncul dari tikungan, dengan sebotol minuman di tangannya. Kamu kenapa? Mukamu pucat banget. Aku menunjuk lantai, tapi jejak itu sudah hilang, seolah tak pernah ada. Kamu yakin gak ngelamun? Tanya Arga, setengah tertawa. Aku tidak menjawab. Tapi saat kami berjalan bersama kembali ke kelas, aku mendengar suara berderit samar dari ujung lorong. Bukan suara lantai kayu, tapi suara sepatu kulit tua yang beradu dengan lantai marmer lama. Dan suara itu tidak berhenti sampai aku melewati pintu ruang kelasku. Dan suara itu tidak berhenti sampai aku melewati pintu ruang kelasku. Sejak saat itu, aku tahu. Suara langkah itu bukan hanya milik malam. Sepulang sekolah, langit tampak pucat, dan angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Aku berjalan sedikit lebih cepat, melewati jalan setapak berbatu, menuju rumah nenek. Tak tahu kenapa, tapi setiap kali melewati rimbunan bambu yang menjulang di sisi kanan jalan, aku merasa seperti sedang diperhatikan, seperti ada seseorang atau sesuatu yang berdiri diam di balik batangnya, mengintip dari kegelapan di antara daun-daun. Begitu sampai di rumah, nenek sedang duduk di ruang tamu sambil merajut. Matanya tak menatapku saat ia berbicara. Kau lelah? Ya, suaranya pelan, tapi yang membuatku merinding adalah seakan-akan ia tahu. Aku meletakkan tas, duduk di sampingnya, lalu memberanikan diri bertanya. Nek, semalam aku dengar langkah di jendela. Dan tadi siang, aku dengar langkah juga. Tapi, tak ada orang, ada jejak sepatu. Tapi tiba-tiba hilang. Nenek menghentikan gerakan jarinya. Senyap beberapa detik. Lalu ia menghela napas panjang, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menyimpan sesuatu. Dan akhirnya, tak bisa lagi menahan. Ada satu hal yang harus kamu tahu, katanya pelan. Dan kamu harus dengarkan baik-baik. Aku menelan ludah. Mulai malam ini, jangan pernah buka jendela kamar. Apapun yang terjadi, apapun yang kamu dengar, jangan pernah buka. Aku memandangnya.
bingung. Tapi kenapa, Nek? Ia menatapku dalam-dalam. Karena kalau kamu melihatnya, dia juga akan melihatmu. Jantungku berdebar kencang. Siapa dia? Sudah cukup, jangan tanya lebih dulu, katanya sambil berdiri. Semakin banyak kamu tahu, semakin dekat dia akan datang. Aku ingin memaksa bertanya, tapi kulihat tangan nenek sedikit gemetar saat ia menyimpan benangnya. Malam itu, aku terkunci di kamar. Nenek memasang sesuatu di jendela semacam kayu ukir kecil yang menggantung dengan benang merah. Aye menyebutnya, penjaga mata malam, kau tidur saja. Jangan buka tirai, jangan dengar langkahnya. Anggap saja mimpi, tapi bagaimana mungkin aku bisa tidur? Dan benar saja, tengah malam, saat jam menunjukkan pukul 12:05, aku kembali mendengar langkah itu. Krek, krek. Pelan, lalu semakin jelas, mendekat dari halaman belakang rumah. Krek, krek, lalu diam, tepat di balik jendelaku. Aku merapatkan selimut sampai ke atas kepala. Tubuhku menggigil, tapi kemudian sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Jendela tidak hanya bergetar, kali ini aku mendengar bisikan, suara parau dan nyaris tak terdengar. Aku tahu kamu mendengarku. Aku membeku. Lalu ada ketukan. Sekali, dua kali. Dan kemudian, suara langkah itu menjauh. Pelan, hilang. Aku tidak tahu berapa lama aku tetap terjaga malam itu. Tapi aku bersumpah satu hal. Malam ini, dia benar-benar tahu aku ada malam ini. Dia benar-benar tahu aku ada. Itulah kalimat yang terus menggaung di kepalaku saat pagi menjelang. Tapi anehnya, begitu sinar matahari menyusup ke sela-sela tirai, semuanya kembali tampak. Biasa, tak ada jejak, tak ada bayangan. Dan jendela tetap tertutup rapat. Seolah semua yang kualami semalam, hanyalah mimpi buruk yang terlalu nyata. Tapi aku tahu, itu bukan mimpi. Bisikan itu, aku tahu kamu mendengarku. Masih terasa menggantung di udara, seperti bau kayu tua yang lembab tak hilang. Hari itu, di sekolah, aku tak banyak bicara. Bahkan Arga pun mengeluh karena aku terlalu diam. Kamu ngelamun mulu, Naya. Kamu tuh kayak baru lihat hantu, katanya. Setengah bercanda. Kalau saja dia tahu, saat pulang, langit tampak lebih kelabu dari biasanya. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan berjatuhan seperti hujan. Rumah nenek terasa lebih dingin saat aku masuk. Aku melihat nenek duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. Nenek, ia menoleh cepat, sejenak. Wajahnya seperti tak mengenaliku, tapi lalu ia tersenyum lemah dan berkata, cepat naik, jangan lupa tutup tirai sebelum malam turun. Aku menurut. Meski jantungku terasa sesak, sejak kejadian kemarin, setiap detik terasa seperti menunggu sesuatu yang buruk datang. Dan malam itu, sesuatu memang datang. Tepat pukul 12:05. Suara itu muncul lagi. Tapi kali ini, lebih keras, bukan lagi langkah pelan, yang mengendap-endap. Brok, brak, B-R-A-K. Langkah itu terdengar menghentak tanah, dengan kemarahan. Berat. Seperti seseorang yang sedang berlari bukan menuju pergi, tapi main dekot. Aku terduduk di tempat tidur, tirai jendela tertutup rapat. Tapi aku bisa merasakan kehadirannya di balik sana. Seperti medan listrik halus yang membuat bulu kuduku berdiri. Brok, brok, langkah itu berhenti. Diam, tepat di bawah jendela. Lalu, terdengar tarikan napas. Berat, panjang, seperti seseorang atau sesuatu yang kelelahan. Dan kemudian duk, 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 ketukan. Tapi kali ini bukan di jendela. Ketukan itu terdengar dari dalam dinding, tepat di belakang tempat tidurku. Aku menoleh perlahan. Ketukan itu terus berlanjut. Duk, duk, duk.
3 kali, selalu 3. Aku berdiri, tubuh gemetar, tidak tahu apa yang mendorongku. Tapi aku mulai mendekati dinding. Lalu suara itu datang, lagi. Naya. Aku mundur, nafasku tercekat. Dia tahu namaku. Itu bukan kebetulan. Itu bukan suara angin, itu bukan suara mimpi. Aku lari keluar kamar, menuju kamar nenek. Nek, bangun. Tolong, dia tahu namaku, teriakku. Mencoba membuka pintunya. Tapi, terkunci. Dari balik pintu, aku mendengar suara nenek membaca sesuatu pelan, tergesa. Seperti sedang menyegel sesuatu dengan doa. Nenek. Aku takut, teriakku lagi tapi nenek tidak keluar. Dan saat aku berbalik untuk kembali ke kamar, suara langkah itu datang lagi. Tapi kali ini, bukan dari luar jendela. Langkah itu terdengar. Dari dalam rumah langkah itu terdengar, dari dalam rumah. Aku berdiri mematung di lorong gelap. Hanya diterangi lampu minyak kecil dari dinding. Suara langkah itu berat pelan tapi pasti. Dari ruang tamu, lalu masuk ke lorong, mendekat ke arahku. Aku tak tahu harus lari kemana. Kamar nenek terkunci. Kamarku gelap. Lorong ini buntu, dan langkah itu semakin dekat. Krek. Satu langkah lagi. Aku menahan napas dan memejamkan mata. Tapi langkah itu berhenti. Tepat di belakangku. Hening. Tak ada suara. Hanya napasku sendiri yang memburu. Lalu, dari belakang, hanya suara angin yang lewat. Lembut. Dingin. Seperti seseorang. Atau sesuatu. Baru saja berjalan menembusku, tubuhku langsung lemas. Aku tak bisa berteriak, tak bisa menangis. Aku hanya bisa duduk di lantai. Gemetar dalam diam. Entah berapa lama aku di sana, sampai akhirnya ku dengar pintu kamar nenek terbuka. Ia berdiri di sana dengan wajah pucat dan mata yang penuh cemas. Kau melihatnya, bisiknya. Aku menggeleng. Tidak. Tapi dia di sini. Di dalam rumah, Nek. Aku bisa merasakannya. Nenek menarik napas panjang. Lalu membantuku berdiri. Ia tak berkata apa-apa. Tapi saat kami berjalan kembali ke kamarku, langkahnya terasa berat seperti seseorang yang tahu bahwa waktu perlahan habis. Keesokan paginya, saat nenek sedang tertidur di kursi goyangnya, aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ada satu tempat yang belum pernah aku sentuh sejak aku tiba di rumah ini. Loteng, tangga kecil di dapur tua itu, berderit pelan saat ku tarik ke bawah. Bau kayu lama dan debu menyergap hidungku. Aku menaiki tangga satu persatu, sambil terus melihat ke atas, ke ruang gelap yang belum pernah ku jelajahi. Loteng rumah nenek dipenuhi barang-barang tua, koper usang, foto hitam putih, boneka kayu, yang matanya tinggal satu. Tapi ada satu hal yang langsung menarik perhatianku, sebuah kotak kayu kecil, berdebu, dengan ukiran huruf N di atasnya. N huruf awal namaku. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Di dalamnya, ada sebuah buku catatan kulit, berwarna coklat tua. Halaman pertamanya sudah menguning, tapi tulisan di sana masih bisa terbaca. Catatan Naya umur 10 tahun. Aku terdiam. Ini catatan ibuku saat masih kecil. Nama kami Sema. Aku membuka halaman-halaman berikutnya dengan jantung berdebar. Isinya penuh tulisan tangan rapi yang menceritakan banyak hal. Tentang rumah ini, tentang suara-suara malam, dan tentang sosok yang hanya disebut dengan satu nama yang berjalan. Mereka bilang kalau kau bisa mendengar langkahnya, itu artinya kau sudah terpilih. Tapi jangan biarkan dia tahu kau menyadarinya. Jangan pernah berbicara padanya. Karena, jika kau menjawab, kau akan mendengarnya setiap malam. Salamanya, tanganku bergetar saat membaca halaman itu. Di lembar berikutnya, tulisan menjadi berantakan. Seolah ditulis dengan tergesa. Aku dengar dia lagi semalam,
Kali ini, lebih dekat dia tahu, aku tahu. Dan saat aku menutup mata, dia mengetuk dari balik lantai 3 kali. Selalu 3 kali. Ibu bilang aku harus berhenti menulis ini, tapi aku tidak bisa. Aku takut kalau aku berhenti menulis, Dea akan datang. Dan halaman itu sobek. Ada bekas goresan yang membuat tulisannya tak terbaca. Aku memejamkan mata. Ibu pernah mengalami ini. Dan sekarang giliranku. Dan sekarang giliranku. Kata-kata itu seperti kunci yang membuka pintu ketakutan baru dalam diriku. Ibu pernah melalui ini, tapi tidak pernah menceritakannya padaku. Ia memilih diam. Dan sekarang aku tahu kenapa. Mungkin karena tidak ada yang akan percaya. Tahu mungkin karena memang tidak ada jalan keluar. Hari itu aku pergi ke sekolah dengan tubuh ringan, tapi pikiran berat. Rasanya seperti berjalan dalam kabut segala yang kulihat. Dan ku dengar terasa jauh dan tak nyata, tapi satu suara tetap nyata. Langkah. Diam-diam. Setiap detik aku merasa dia mengikuti. Saat istirahat, aku menyelinap ke bagian belakang sekolah. Tempat gudang tua berdiri, dengan jendela pecah, dan cat yang mengelupas. Di sanalah, Pak Darto sering duduk, menjaga halaman sekolah sambil mengelap cangkir teh kecilnya. Aku berdiri di depan pintu, dan memberanikan diri bertanya. Pak Darto, boleh saya bicara sebentar? Ia menatapku. Lama. Seolah sedang menimbang sesuatu. Kau sudah dengar langkah itu ya? Katanya tiba-tiba. Aku tercekat, tak sempat menjawab. Tapi sorot mataku menjelaskan segalanya. Ia menghela napas panjang. Lalu menunjuk bangku di sampingnya. Duduklah. Kalau kamu sudah dengar, berarti waktumu tidak banyak. Aku menelan ludah. Untuk APA. Pak Darto menatap ke kejauhan. Suaranya jadi berat dan lambat. Dulu, waktu aku masih remaja, kakakku juga pernah mendengar langkah itu. Setiap malam, awalnya pelan, lalu makin keras. Dan suatu malam, dia jawab suara itu. Aku terdiam, jantungku mulai berdetak lebih cepat. Jawab, gimana Pak? Dia buka jendela, katanya dia cuma mau bilang siapa di luar. Tapi itu cukup. Itu dianggap sebuah panggilan balik. Dan sejak malam itu, suara langkahnya tidak pernah pergi. Bahkan saat siang bolong dia bisa dengar langkah itu di dalam telinganya sendiri. Aku menggigil. Lalu, apa yang terjadi pada kakak bapak? Pak Darto terdiam beberapa detik sebelum menjawab pelan. Dia hilang. Bukan secara fisik, tapi jiwanya. Seperti kosong, dia tetap hidup. Tapi seperti bukan dia lagi. Aku meremas ujung rokku. Pak, suara itu tahu namaku. Dia menggol. Aku. Mata Pak Darto langsung menajam. Kalau sudah tahu namamu, berarti dia sudah masuk lebih dalam dari yang seharusnya. Aku menahan napas. Apa saya bisa menghentikannya? Pak Darto menggeleng pelan. Kamu nggak bisa menghentikannya. Tapi kamu bisa mendengarkannya sampai selesai. Dia tidak datang untuk menakuti. Dia datang karena dia menunggu sesuatu. Dan kadang, yang dia tunggu adalah seseorang yang mau benar-benar mendengarkan. Aku menatapnya. Bingung. Apa maksudnya? Pak Darto berdiri dari kantong jaketnya yang sudah aus. Ia mengeluarkan sesuatu. Sebuah kertas tua yang dilaminasi dan terlipat kecil. Ini kutipan dari buku yang sudah lama dibakar warga desa. Kamu simpan, tapi jangan dibaca di tempat ramai. Baca saat kamu sendirian, dan saat kamu siap. Tapi ingat, begitu kamu mulai, kamu tak bisa berhenti di tengah. Aku menerima kertas itu dengan tangan bergetar. Rasanya seperti sedang menerima sesuatu yang lebih berat dari batu. Meskipun ukurannya hanya setelapak tangan. Sebelum aku pergi, Pak Darto berkata satu hal lagi. Pelan, nyaris seperti bisikan.
Kalau dia mulai mengetuk dari bawah lantai, jangan pernah ketuk balik. Aku menatapnya dengan napas tercekat. Karena itu berarti, dia tahu aku sudah siap menemuinya. Karena itu berarti, dia tahu aku sudah siap menemuinya. Kalimat Pak Darto terus menggema di kepalaku sepanjang perjalanan pulang. Angin sore terasa menusuk kulit. Dan langit sore seperti menahan hujan yang enggan turun. Kertas tua pemberian Pak Darto, ku pegang erat-erat di dalam suku. Seolah jika aku menjatuhkannya, sesuatu yang tak terlihat akan langsung menjemputku di depan rumah. Aku mendapati Arga sudah duduk di pagar kayu, menungguku dengan wajah penasaran. "Kemana aja? Aku nyariin kamu di kelas," katanya. Aku ragu. Rasanya terlalu berbahaya untuk memberitahunya, tapi satu sisi lain, diriku berkata, aku tak bisa menjalani ini sendirian. Aku nemu sesuatu, dan kamu harus lihat ini. Kami duduk di balai bambu, belakang rumah, jauh dari jendela, jauh dari lorong depan tempat suara itu sering terdengar. Lalu, dengan tangan gemetar, aku menunjukkan kertas yang kubawa. Arga membacanya perlahan. Isinya bukan seperti mantra atau doa, tapi semacam fragmen puisi tua. Dia datang saat bumi menahan napas. Langkahnya memanggil jiwa yang kosong. Jika kau mendengar, jangan menjawab. Jika kau menjawab, bersiaplah mengingat masa yang bukan milikmu. Arga menatapku lama. Kamu yakin? Ini bukan cuma cerita rakyat. Aku mengangguk. Aku dengar langkahnya. Enggak. Aku dengar ketukannya. Dia tahu namaku. Dia bahkan masuk ke dalam rumah. Arga terdiam. Lalu tiba-tiba, seperti ingat sesuatu, ia berkata, "Tunggu, kamu bilang kamu dengar ketukan dari lantai, kan? 3 kali?" Aku mengangguk perlahan. Arga membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah buku catatan bergaris yang penuh coretan. Ia membuka ke halaman tengah dan menunjukkan sketsanya padaku. Di sana tergambar sebuah peta, sederhana denah, rumahku dengan lingkaran merah besar di bagian bawah lantai kamar tidurku. Ini gambar yang aku buat waktu kamu cerita soal langkah-langkah itu. Aku penasaran. Dan semalam aku cari denah rama-rama tua dari arsip perpustakaan. Rumah-rumah seperti ini biasanya dibangun di atas ruang kosong, semacam kolong yang dulunya dipakai menyimpan barang atau untuk tempat persembunyian. Aku memandangi peta itu, perlahan mulai mengerti kemana arah semua ini. Kamu mau bilang ada ruang kosong di bawah tempat tidurku? Arga mengangguk. Dan mungkin suara langkah itu berasal dari bawah, bukan dari luar. Tenggorokanku tercekat. Lalu, tiba-tiba kami mendengar sesuatu. Krik, krik, langkah. Tapi bukan dari rumah. Langkah itu terdengar dari belakang kami. Kami saling menatap. Arga berdiri lebih dulu dan melangkah ke arah suara. Nggak ada siapa-siapa, gumamnya. Tapi saat ia melangkah ke rumput tinggi di belakang rumah, kakinya menginjak sesuatu jejak. Jejak sepatu besar yang dalam, seolah seseorang dengan tubuh berat, baru saja berdiri di sana. Tapi tak ada bayangan, tak ada suara, hanya jejak. Dan yang lebih menyeramkan, jejak itu tidak mengarah menjauh dari rumah, tapi menuju ke arah kamar tidurku. Arga menatapku dengan wajah yang baru. Kali ini kulihat wajah yang kehilangan kata-kata. Aku pikir ini cuma misteri, bisiknya. Tapi ini lebih dari itu. Aku menggenggam lengan bajunya. Kamu masih mau bantu aku? Arga menatapku, ragu sedetik, lalu mengangguk. Kalau kita sudah sampai sejauh ini, aku nggak akan mundur. Aku tersenyum tipis. Tapi di dalam hati, aku tahu sejak hari ini, Arga juga sudah ikut terseret. Sejak hari ini, Arga juga sudah ikut terseret. Dan mungkin, itu kesalahan terbesarku. Malam itu,
Langkah-langkah tak terdengar, tak ada ketukan, tak ada bayangan di jendela. Tapi justru itulah yang membuat semuanya terasa salah, terlalu sunyi. Seolah sesuatu sedang menunggu, menahan diri. Pagi harinya, saat aku turun ke dapur, aku menemukan nenek terduduk di kursi, dengan kepala tertunduk. Tubuhnya menggigil. Tengen, yang biasanya sibuk merajut, kini gemetar, saat menggenggam gelas teh yang hampir tumpah. Nenek, aku mendekat. Panik. Ia mendongak perlahan. Matanya kosong. Dia datang tadi malam, bisiknya. Tapi dia tidak berdiri di luar. Dia berdiri di dalam mimpiku. Aku menelan ludah. Apa yang dia lakukan? Dia tidak bicara apa-apa. Hanya menatapku. Dan kemudian, dia menunjuk ke arah kamu. Tubuhku langsung dingin. Hari itu, aku tak pergi ke sekolah. Aku menemani nenek di rumah. Menyalakan dupa. Membaca ayat-ayat pendek dari buku kecil yang biasa ia simpan di laci. Tapi ketika aku membuka lembaran-lembaran buku itu, aku sadar satu halaman hilang. Halaman tengah yang ditandai dengan lipatan paling dalam. Halaman yang dulu sering dibaca nenek sebelum tidur. Aku mencarinya ke seluruh sudut kamar. Mencari di bawah kasur, di sela-sela laci, di dekat jendela. Kosong. Buku itu seperti dihilangkan dengan sengaja. Sore hari, Arga datang dengan raut khawatir. Saat aku menceritakan tentang halaman yang hilang, ia langsung meraih tasnya dan mengeluarkan lembar fotokopian buku tua dari perpustakaan desa. Aku nemu ini di bagian literatur terlarang. Sepertinya ini salinan dari buku doa kuno. Coba lihat halaman tengahnya. Aku mengambilnya, membuka ke halaman yang dimaksud. Dan di sana tercetak jelas satu doa dengan tulisan aneh di bawahnya. Jika langkahnya telah masuk ke dalam mimpi dan suara panggilannya telah menyentuh nama, maka satu-satunya pelindung yang tersisa adalah kata yang tak boleh dibaca dua kali. Aku menatap Arga. Maksudnya apa? Ia menggeleng. Aku nggak tahu. Tapi yang jelas, ini bukan doa biasa. Kami kembali ke kamarku sore itu. Saat matahari mulai turun, kami mendengar sesuatu dari atas plafon. Langkah. Bukan dari bawah. Bukan dari luar, tapi dari langit-langit rumah. Arga langsung berdiri. Loteng, aku mengangguk perlahan. Kami naik dengan hati-hati. Papan tangga berderit di setiap injakan. Tapi saat kami membuka penutup loteng dan memasuki ruang berdebu itu, tak ada apa-apa. Hanya keheningan dan bau kayu tua. Tapi kemudian, aku melihat sesuatu. Di pojok ruangan, di antara karung-karung tua, ada lembaran kertas yang terlipat. Kusam, usam, robek di ujungnya. Aku mengambilnya, membukanya perlahan, dan di sana tertulis doa yang hilang. Tapi, ada sesuatu yang aneh. Bagian akhirnya, seperti diubah, disambung dengan tulisan tangan berbeda. Lebih kasar, lebih menekan, seperti ditulis dalam ketakutan. Jika kau baca ini, dia akan datang. Jika kau berhenti di tengah, dia akan marah. Tapi, jika kau teruskan sampai selesai, maka dia akan memilihmu lebih cepat. Tanganku gemetar. Arga, ini bukan pelindung. Ia menatapku. Pelan menjawab. Ini undangan. Dan tiba-tiba, dari bawah kami dalam rumah terdengar lagi suara langkah. Tapi, kali ini, berdua langkah-langkah itu terdengar jelas. Satu berat dan lambat. Satunya lagi cepat dan terseret, seolah mengikuti atau diseret paksa. Aku dan Arga saling menatap di loteng dengan wajah pucat, menahan napas, seperti anak kecil yang tahu monster di bawah tempat tidur sedang mengendus keberadaan mereka. Kami tidak berani turun hingga suara langkah itu menghilang. Saat pagi datang,
Kami menemukan semua pintu di rumah terkunci dari dalam, termasuk kamar nenek. Tapi anehnya, tidak ada yang merasa menguncinya. Hari itu kami memutuskan kembali ke sekolah bukan untuk belajar, tapi untuk mencari. Coba Arga ingat satu bagian dari perpustakaan sekolah yang selama ini terkunci. Ruang arsip lama di bawah tangga selatan. Ruangan itu katanya sudah bertahun-tahun tak dibuka karena pernah runtuh sebagian lantainya. Kami menunggu sampai jam istirahat, lalu menyelinap lewat lorong belakang menuju pintu besi yang sudah berkarat. Arga, entah bagaimana, berhasil mencungkil kuncinya dengan pisau lipat kecil dari kantong celananya. Begitu pintu terbuka, hawa dingin langsung menyambut. Aroma tanah lembab dan batu tua seakan menelan suara-suara kami. "Siap?" tanya Arga lirih. Aku mengangguk. Kami menuruni anak tangga sempit menuju ruang bawah tanah. Lampu ponsel kami, satu-satunya penerangan. Di dinding-dindingnya masih tertempel peta tua, daftar guru, dan tulisan tangan dari masa lalu. Tapi, ada satu bagian yang menarik perhatian kami, lukisan mural besar yang setengah terkelupas. Lukisan itu menggambarkan sosok lelaki berjubah gelap, berdiri di lorong panjang, dengan dinding penuh pintu. Di belakangnya, bayangan besar tanpa wajah, mengikuti, melangkah dalam keheningan. Di bawah lukisan itu tertulis kalimat yang membuat kami berdua menahan napas. Ia mengantar yang terpilih ke ruang di antara langkah. Ruang di antara langkah, gumamku. Arga mengamati lantai, menyinari satu ubin yang tampak lebih kusam dari yang lain. "Coba lihat ini." Ia menekan ubin itu. Krek. Sebuah pintu kecil terbuka dari lantai. Lorong sempit dan gelap tampak menganga, seperti mulut menunggu mangsa. Kami saling menatap. "Kalau ini jebakan?" tanyaku. "Kalau bukan, mungkin ini satu-satunya jalan." Kami masuk. Lorong itu pengap dan sempit, seperti lorong bawah tanah yang sudah lama tak dijamah manusia. Di dinding, ada goresan-goresan seperti bekas tangan. Sebagian membentuk simbol, sebagian lagi membentuk kata. "Dengarkan sampai selesai. Jangan bicara. Jangan menoleh ke belakang." Langkah kami melambat, lalu suara itu datang lagi. Langkah, tapi kali ini di depan kami. Arga menyalakan lampu senter lebih tinggi. Di ujung lorong, sosok bayangan berdiri, diam, tak bergerak. Lalu perlahan ia melangkah ke arah kami. Aku ingin lari, tapi kakiku terkunci. Namun saat ia semakin dekat, cahaya lampu tiba-tiba menyentuh wajahnya. Bukan sosok hantu, bukan juga bayangan, tapi wajah anak laki-laki. Wajah yang sangat mirip dengan foto lama yang kulihat di buku catatan ibuku. Aku memekik pelan. "Arga." "Itu." Arga menatap sosok itu lekat-lekat. Wajahnya membeku. Sosok itu hanya berkata satu kalimat. "Ibuku bilang, aku harus menunggu kalian di sini." Kalimat itu menggema di lorong sempit dan dingin, menciptakan gema yang membuat jantungku serasa berhenti, berdetak. Anak laki-laki itu berdiri, tak jauh dari kami. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, dan mata hitam legamnya seperti menyimpan ribuan cerita yang tak pernah diucapkan. Aku menatapnya, pelan-pelan berkata, "Siap, ibumu." Ia mengangkat dagunya. "Namanya sama denganmu." "Naya." Aku mundur selangkah. Arga memegangi lenganku. Sama terkejutnya. "Tidak mungkin," bisikku. "Itu nama ibuku." Anak itu mengangguk perlahan. Dia datang ke tempat ini dulu, sendirian. Tapi dia tak pernah menyelesaikan jalannya. Jadi, dia mengirimku kembali. Aku menatapnya lebih dalam. "Kau? Siapa?" Ia menjawab lirih. "Namaku Arya." Aku membeku. Nama itu ada di halaman terakhir buku catatan ibuku. Dicoret, ditandai, dilingkari, tapi tak pernah dijelaskan.
Arya memalingkan wajah ke arah lorong di belakangnya. Langkah-langkah itu bukan mengikutimu, Naya. Mereka sedang mengajarkanmu cara pulang. Pulang? Kemana? Tanya Arga. Arya menatap kami dengan tatapan kosong, ke tempat di mana suara tidak lagi hanya suara, tapi perjanjian. Aku tidak mengerti, tapi tubuhku terasa seperti ditarik. Seolah ada bagian dari diriku yang mulai memahami, tanpa perlu penjelasan. Arya membalik badan, dan mulai berjalan ke lorong yang lebih dalam. Kalian harus ikut sekarang. Kalau tidak, dia akan datang. Dan memilih sendiri siapa yang tinggal. Kami mengikuti. Lorong itu semakin sempit, dan suhu udara menurun drastis. Setiap beberapa meter, ada bekas cap tangan di dinding kecil dan besar, samar dan dalam. Sebagian berdarah, sebagian hilang, setengah, tapi kami tetap melangkah. Sampai akhirnya, kami tiba di sebuah ruangan berbentuk bundar. Di tengahnya, ada kursi kayu tua. Di atas kursi itu, ada buku. Buku yang sangat mirip dengan buku catatan ibuku sampul kulit coklat tua, dengan huruf N terukir samar. Aku melangkah maju. Namun, saat tanganku hampir menyentuh buku itu, gedebuk, lorong di belakang kami tertutup. Batu besar menutup jalannya. Lampu Arga mati total. Hanya cahaya samar dari api biru di lenggit-lenggit ruangan yang tersisa. Arya menoleh. Sudah dimulai. Sudah apa? Tanyaku cepat. Dia sudah mendengar langkahmu sampai halaman terakhir. Sekarang, tinggal kamu yang harus mendengarkan langkahnya sampai selesai. Tiba-tiba, dari balik dinding, terdengar suara ketukan. Dug, dug, dug. Lalu suara langkah, perlahan, berirama. Aku menatap buku itu. Arga menggenggam tanganku. Kalau kamu buka itu, kamu gak bisa kembali jadi seperti semula. Aku mengangguk. Aku tahu, tapi kalau aku gak buka, kita mungkin gak akan bisa kembali sama sekali. Dan dengan seluruh keberanian yang tersisa, aku membuka buku itu. Begitu halaman pertama terbuka, seolah ada udara lama dingin, pengap, dan penuh debu kenangan yang menyeruak dari dalamnya. Cahaya biru di lenggit-lenggit meredup, menyisakan hanya satu sumber cahaya. Tulisan-tulisan tangan di atas lembaran yang sudah menguning. Tapi tulisan itu adalah tulisan tanganku sendiri. Aku terdiam. Arga bergumam. Ini buku yang belum pernah kamu tulis. Bukan? Jawabku pelan. Ini buku yang akan aku tulis. Halaman pertama berisi baris pertama yang membuat tubuhku membeku. Hari aku bertemu langkah itu. Aku tahu, aku tidak akan kembali sebagai diriku yang sama. Di halaman kedua, ada gambar rumah nenek, lalu sketsa wajah Arya. Lalu entah bagaimana bahkan, percakapan yang kami alami barusan. Semua tertulis rapi, lengkap. Sebelum terjadi, aku melihat ke halaman berikutnya, dan mataku membelalak. Malam ini, saat aku membuka halaman ke-11, langkah itu akan datang. Arga akan jatuh, dan aku harus memilih, menyelamatkannya. Atau membuka halaman terakhir. Aku gak ngerti. Ini nulis kejadian sebelum terjadi. Suaraku nyaris hilang. Arya tiba-tiba berkata pelan. Itu bukan buku catatan biasa. Itu adalah buku langkah buku yang akan terus menulis takdirmu. Sampai kamu berhenti membacanya. Arga menyela. Kita harus bakar buku ini. Kira Kelawar. Dari sini dan KREIEKK. Tanah di bawah kaki Arga tiba-tiba retak. Arga, aku mencoba menarik tangannya. Tapi ia sudah jatuh setengah badan ke dalam celah gelap yang terbuka tiba-tiba di lantai batu. Aku berlutut, mencoba meraihnya.
tapi lubang itu terus melebar. Naya, pegang aku. Aku genggam tangannya sekuat tenaga. Tapi kekuatan itu terasa melawan. Seolah ada sesuatu dari bawah yang menarik Arga turun. Dan saat itulah buku di depanku bergetar, halamannya membuka sendiri. Sampai ke halaman terakhir. Satu kalimat tercetak jelas di sana. Kamu hanya bisa memilih satu, yang kamu sayangi, atau yang kamu cari. Tangisku pecah. Apa maksudnya? Arya menatapku kosong. Itulah pertanyaan terakhir yang harus dijawab semua yang mendengar langkah itu. Yang kamu selamatkan, atau yang kamu temukan? Aku menoleh ke Arga, yang tangannya mulai licin dari peluh dan debu. Pilih aku, katanya. Tolong Naya, tapi di sisi lain, di depan buku, halaman itu terus bersinar, seperti berkata bahwa semua jawaban tentang ibu, tentang langkah, tentang aku ada di sana. Tanganku gemetar di tengah dua pilihan. Arga atau buku. Pilihanku. Aku menarik napas panjang. Dan tepat saat aku akan memutuskan, semua cahaya padam. Langkah itu datang, tapi kali ini dari dalam kepalaku. Awalnya samar seperti gema dari masa lalu, tapi semakin lama suara langkah itu menjadi nyata. Dentingnya bergema dalam rongga dadaku, menekan di belakang mataku, bergetar di telingaku. Duk, duk, duk. Aku menjerit. Atau mungkin tidak. Di dunia nyata, aku tak tahu apakah tubuhku masih berdiri, berlutut, atau bahkan sudah terjatuh bersama Arga yang aku tahu. Aku kini sendirian dalam ruang gelap, tanpa dinding, tanpa lantai, tanpa langit, hanya ada satu suara yang menemani. Langkah itu. Aku memanggil nama Arga. Tidak ada jawaban. Aku memanggil Arya, sunyi. Hanya ada aku dan langkah-langkah yang kini berasal dari dalam pikiranku sendiri. Setiap ketukan terasa seperti membelah. Memoriku membuka pintu-pintu masa lalu yang selama ini terkunci. Dan perlahan, aku melihatnya, ibuku. Ia berdiri jauh di depan, membelakangiku, mengenakan gaun putih sederhana, rambutnya dikepang dua, seperti dalam foto masa kecilnya. Ibu, panggilku. Ia menoleh, tapi wajahnya bukan wajah yang kukenal. Wajahnya hampa. Tidak ada mata, tidak ada mulut, hanya permukaan kosong. Seperti topeng kayu. Namun dari wajah, tanpa mulut itu, terdengar suara. Kau membuka buku itu Naya. Maka sekarang, kau harus menjadi penjaganya. Aku tidak mau. Bisik, aku hanya ingin tahu kebenarannya. Aku tidak mau menjadi bagian dari ini. Semua yang ingin tahu, akan menjadi bagian. Suara langkah semakin mendekat, tapi aku tahu sekarang, itu bukan langkah orang lain, itu langkahku. Setiap langkah yang kudengar, tubuhku ikut bergerak walau aku tak menggerakkannya. Kaki kananku maju satu langkah. Duk, kaki kiriku menyusul. Duk. Aku berusaha melawan, tapi semakin aku melawan, semakin langkah itu menguasai tubuhku. Lalu, dari balik gelap, muncullah kursi kayu, kursi yang sama. Seperti di dalam ruangan batu tadi, di atasnya, kini tak ada buku, tapi ada cermin. Dan saat aku mendekat, aku melihat diriku. Tapi bukan diriku yang sekarang. Gambaran dalam cermin adalah aku. Tapi dengan mata kosong dan suara langkah di bawah telapak kaki, di sekelilingku, dunia hening. Tak ada suara selain suara. Aku sendiri berjalan. Lalu cermin itu pecah, retakan membelah wajahku. Dan dari balik serpihan, aku melihat bayangan terakhir dari seseorang yang nyaris kulupakan. Arya. Ia berdiri dalam kabut, menangis, dan di tangannya buku itu. Kau sudah memilih, Naya. Tapi kau belum menyelesaikan langkahmu. Aku berteriak. Aku tidak tahu harus kemana. Kau harus turun ke dalam satu langkah terakhir. Tiba-tiba,
Tanah di bawahku membuka, gelap, dingin, tak berdasar, dan aku jatuh. Bukan seperti jatuh dari tangga atau jurang. Jatuhku terasa seperti meluruh dari kenyataan. Tak ada arah, tak ada ujung. Hanya rasa kehilangan yang makin dalam, seolah setiap inci dari diriku yang lama perlahan hilang bersama cahaya di atas sana. Lalu, aku terbangun. Tapi bukan di dunia yang kukenal. Aku berdiri di sebuah koridor panjang tanpa ujung. Lantainya seperti kaca yang memantulkan langit malam, tapi langit di atasku juga sama. Seolah aku berjalan di antara dua cermin yang saling membingkai kekosongan. Di sekelilingku, pintu-pintu tinggi berjejer di sepanjang koridor. Semua tertutup. Dan di atas masing-masing pintu tertera satu nama, bukan nama orang lain, tapi namaku. Naya usia 5. Hari ayah pergi, Naya usia 8. Saat mengabaikan panggilan ibu, Naya usia 12. Ketika memilih diam, padahal ingin menolong, Naya usia 16. Saat tidak percaya pada diri sendiri, Naya usia sekarang. Saat membuka buku, itu aku mendekati satu pintu. Pintu usia ke-12. Saat aku letakkan tangan di sana, pintunya bergetar, lalu terbuka dengan sendirinya. Di dalamnya, adegan masa lalu, aku melihat diriku sendiri kecil, bingung, berdiri di ujung lorong sekolah saat seorang teman dipermalukan dan dibuli. Aku hanya menonton, tidak menolong, tidak bicara. Tanganku gemetar. Pintu menutup sendiri. Setiap pintu adalah jejak langkah yang tidak pernah selesai, luka-luka kecil yang tak pernah kusembuhkan, ketakutan yang kusimpan, diam yang berubah jadi penyesalan. Dan saat aku menoleh ke ujung koridor, aku melihat satu pintu terakhir. Lebih besar, lebih tua, warnanya kehitaman, hampir seperti arang. Di atasnya tertulis, langkah terakhir. Tempat yang tidak bisa ditinggalkan. Jantungku berdebar. Aku melangkah pelan, menahan napas. Setiap langkah terasa berat, seolah bumi menahanku untuk tidak sampai. Tapi aku tahu, aku harus masuk. Saat pintu kubuka, aku langsung kembali ke ruang batu, tempat Arga terjatuh tapi sekarang, kursi di tengah ruangan kosong. Buku itu terbuka, dan di sebelahnya Arga. Ia duduk di lantai, wajahnya pucat, matanya basah. Tapi, dia hidup. Aku menjerit, Arga. Ia menoleh, tapi tak menjawab. Lalu aku menyadari satu hal, yang membuat darahku berhenti mengalir. Di dinding batu, tertulis kata-kata dengan goresan tangan. Arga telah memilih, sekarang, giliranmu. Aku menoleh ke meja batu. Di sana, ada dua benda. Cermin kecil, dan sebuah pena tua. Cermin, memperlihatkan wajahku lelah, rapuh, dan penuh bayangan yang bukan milikku. Pena itu, seperti menungguku menulis sesuatu di halaman terakhir buku. Aku mendekat, dan membaca kalimat yang tertulis di sana. Tulis satu nama, yang akan kau bawa kembali, dan nama lainnya akan tinggal selamanya. Tanganku gemetar. Aku hanya bisa menulis satu nama. Arga? Atau ibuku? Tak ada pilihan yang tidak menyakitkan. Tapi waktu terus bergerak. Langkah itu kembali bergema, dan koridor kenangan perlahan memudar. Di belakangku ini saatnya aku harus memilih. Tanganku menggenggam pena tua itu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa setiap huruf yang akan kutulis adalah takdir yang tak bisa dihapus. Di hadapanku, halaman terakhir dari buku, langkah kosong, hanya satu kalimat di atasnya yang bergetar bersama waktu. Tulis satu nama yang akan kau bawa kembali, dan nama lainnya akan tinggal selamanya. Aku menatap ke arah Arga. Ia duduk di sudut ruangan, tubuhnya seperti terselubung kabut tipis.
Cahaya di sekelilingnya memudar pelan-pelan, seolah keberadaannya di dunia ini semakin kabur. Tapi di sisi lain, dalam pikiranku, suara ibu mulai terdengar. Lembut, pelan, namun jelas. Naya, jika kau harus memilih, jangan pilih aku. Aku sudah membuat pilihan itu dulu. Agar kamu bisa hidup. Aku menggigit bibir, air mata menetes tanpa kendali. Aku tidak ingin kehilangan siapapun, bisikku. Namun suara langkah mulai terdengar lagi, lebih cepat, lebih berat. Seolah waktu sudah habis. Seolah suara itu ingin berkata, jika kau tak menulis, maka semuanya akan hilang. Aku menatap pena, menatap halaman. Lalu, aku menutup mataku. Dan perlahan, dengan tangan gemetar, aku menulis satu nama. Aergia. Begitu aku menyelesaikan huruf terakhir, pena di tanganku retak. Buku itu menyala terang, seolah menelan huruf-huruf yang baru saja kutulis. Langkah-langkah berhenti. Kabut di sekeliling Arga bergetar, lalu menghilang. Ia jatuh terduduk, terengah-engah. Aku berlari memeluknya. Arga, kamu kembali. Aye memelukku. Balik. Tapi wajahnya penuh tanya. Apa yang terjadi? Aku merasa seperti tersesat di antara mimpi dan sunyi. Aku tersenyum sambil menahan tangis. Kamu gak perlu tahu semuanya. Yang penting, kamu kembali. Tapi di dalam hatiku, aku tahu. Seseorang telah tinggal. Saat kami melangkah keluar dari ruangan batu, langit berubah warna. Matahari seperti terbit di bawah tanah. Jalan setapak, menuju lorong sekolah, terbuka perlahan. Cahaya mulai kembali masuk. Namun sebelum kami benar-benar keluar, aku menoleh ke belakang. Di atas meja batu itu, di mana buku tadi berada, kini hanya tersisa satu benda. Sebuah kepang rambut, milik ibu. Aku menggenggamnya pelan, menahannya erat di dada. Dan untuk pertama kalinya, langkah-langkah itu benar-benar diam. Kami berdiri di ambang lorong, saat cahaya pagi menyapu wajah kami dengan hangat, yang nyaris asing seolah dunia baru, sedang menunggu di ujung gelap, yang sudah lama kami tinggalkan. Arga menggenggam tanganku, masih terengah, masih bingung, tapi hidup. Kami melewati tangga bata menuju ruang arsip tua, yang kini tak lagi terasa menyeramkan. Dinding yang tadi penuh goresan, kini bersih. Mural lelaki berjubah hitam sudah pudar, tergantikan cat mengelupas seperti biasa. Kami melangkah keluar dari gedung sekolah. Jam dinding di aula utama menunjukkan jam 6:05 pagi. Berapa lama kita di dalam sana? Tanya Arga. Aku menggeleng pelan, aku juga nggak tahu. Tapi rasanya seperti berbulan-bulan. Langit pagi berwarna oranye lembut. Angin menggerakkan dondon dengan damai. Tak ada suara langkah, tak ada bisikan. Hanya dunia. Aku kembali ke rumah. Dan di sana, nenek sudah menunggu di ambang pintu. Ia menatapku, lalu perlahan-lahan tersenyum. Kau berhasil mendengarkan dia sampai akhir. Aku berjalan ke arahnya dan memeluknya erat. Nenek tahu, ia mengangguk. Dulu, waktu ibumu masih kecil, dia juga pernah dibawa ke sana. Tapi dia tidak menyelesaikan langkahnya. Karena itu, suara itu tetap tinggal di keluarga kita. Aku menarik napas dalam. Aku memilih Arga. Nenek memegang kedua pipiku, menatapku penuh kasih. Dan kau sudah menebus langkah-langkah yang tertunda. Sore itu, aku duduk di beranda belakang, membuka buku catatanku yang sebenarnya. Dan kali ini, aku menulis halaman pertamaku sendiri. Hari ini, suara langkah itu berhenti. Tapi bukan karena aku melarikan diri, melainkan karena aku memilih untuk mendengarnya sampai akhir. Dan menulis ulang takdirku sendiri. Saat matahari perlahan tenggelam, aku menoleh ke Arga yang duduk di sebelahku, menyimpan senter kecil, yang dulu menuntun kami dalam gelap. Apa kamu masih takut gelap? Tanyaku. Ia tersenyum kecil. Enggak,
Sekarang aku cuma takut satu hal. Apa? Takut kalau suatu hari kamu gak di sampingku lagi. Aku tertawa kecil. Kita sudah keluar dari ruang di antara langkah. Dunia nyata gak akan seberat itu. Tapi saat malam turun, dan aku berdiri di depan jendela kamar, aku sadar satu hal. Sunyi itu tetap ada, tapi kali ini bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa kita pernah tersesat, tapi juga pernah pulang. Namun, pulang bukan berarti segalanya kembali seperti semula. Hari-hari setelah semua itu berlalu terasa berbeda. Sekolah berjalan normal, Arga kembali bercanda seperti biasa. Nenek mulai menata rumah, mengganti tirai, menanam bunga di halaman depan. Tapi aku masih sering terjaga di malam hari. Bukan karena suara langkah itu kembali, justru karena ia tidak kembali. Dan keheningan itu terlalu sunyi. Ada lubang aneh di hatiku, seperti ruang kosong yang dulu dihuni rasa takut, tapi kini hanya dihuni tanda tanya. Siapa sebenarnya Arya? Apakah ia masih di sana? Atau lebih mengerikan lagi, apakah ia sudah menjadi bagian dari diriku yang tak bisa aku pisahkan? Suatu sore, aku duduk di kamar, menatap buku catatanku yang sudah penuh tulisan. Lalu tiba-tiba, dari sela-sela buku, jatuh selembar kertas yang tidak kukenal. Tulisannya samar, seolah ditulis dengan tangan anak kecil. Jika kamu sudah berhenti mendengar langkah dari luar, itu karena langkah itu telah mulai berjalan di dalam. Jantungku menselos. Aku langsung menoleh ke jendela, tidak ada apa-apa. Tapi saat aku berdiri, lantai kayu kamarku berbunyi. Krek. Bukan suara langkah orang lain. Langkah itu dari telapak kakiku sendiri. Aku diam. Tak bergerak. Tapi tubuhku bergerak satu langkah ke depan, tanpa perintah. Aku mundur panik menabrok meja. Arga, yang tiba-tiba masuk membawa 2 cangkir teh, langsung meletakkannya, dan memegangi bahuku. Naya! Hei! Kamu kenapa? Aku nggak tahu. Aku merasa kayak... Aku terdiam. Kayak apa? Aku menatapnya. Perlahan berkata. Langkah itu belum selesai, Arga. Ia menatapku. Gelisah, tapi kamu udah pilih. Kamu selamatin aku. Kamu tutup bukunya. Kita udah pulang. Aku mengangguk, tapi entah kenapa, ada suara dalam diriku yang terus berbisik. Kau belum menyelesaikan semuanya. Kau menutup buku, tapi kau tidak menutup ceritanya. Malam itu, aku tidur lebih awal, dan dalam tidurku, aku bermimpi. Aku berjalan di antara ratusan pintu lagi. Tapi kini, tak ada nama di atasnya. Hanya satu suara yang terus memanggil dari balik pintu paling ujung. Langkahmu belum milikmu sepenuhnya. Aku terbangun dengan napas terengah. Dan di meja samping tempat tidurku, buku itu kembali. Padahal aku sudah meninggalkannya di ruang batu. Namun di atasnya, kini tertulis satu baris baru, yang tidak pernah ada. Sebelumnya, halaman baru hanya bisa ditulis, jika kau memilih untuk kembali. Bukan karena takut, tapi karena kau ingin menuntaskan cerita yang tertunda. Aku menyentuh sampulnya. Hangat, hidup, dan aku tahu, aku harus kembali. Bukan untuk menyelamatkan siapapun. Bukan untuk bertarung. Tapi untuk memiliki kembali langkahku sendiri. Malam itu, tanpa memberitahu siapapun, aku menyelipkan buku itu ke dalam ransel kecil, dan meninggalkan rumah. Langit gelap. Tapi bukan karena hujan. Gelap yang aneh, tenang. Tapi dalam, jalan menuju sekolah terasa lebih panjang dari biasanya. Seolah waktu sendiri ingin menahanku. Namun kali ini, aku tak melangkah karena takut. Aku melangkah karena aku ingin pulang sepenuhnya. Sesampainya di sekolah, pintu gerbang terkunci, tapi aku tahu, langkah yang kutempuh bukan lagi lewat pintu biasa. Aku berjalan menyusuri sisi bangunan,
hingga tiba di dinding selatan, tempat lorong rahasia dulu ditemukan. Lorong itu kini tertutup tanah dan semen. Namun, buku di tanganku bergetar. Pelan dan tanah itu retak sendiri. Aku menunduk, membaca baris baru yang muncul di halaman terakhir. Jika kau siap mendengar langkahmu sendiri, maka langkah orang lain akan diam. Aku turun ke bawah tanah yang sama. Tapi, kali ini, tidak ada suara. Tidak ada area. Tidak ada kabut. Hanya aku dan ruangan bundar itu di tengahnya. Kursi kayu masih ada. Tapi buku di tanganku bergetar dan terlepas. Terbang sendiri ke atas kursi. Halamannya terbuka, tapi sekarang kosong total. Kecuali satu kalimat. Tulislah satu kalimat yang kau yakini. Dan langkah itu akan menjadi milikmu selamanya. Tanganku gemetar saat menggenggam pena. Aku berpikir panjang tentang semua hal. Ibuku, suara langkah, rasa takut, Arga, Arya, diriku sendiri. Dan akhirnya, aku menulis. Aku tidak akan hidup dari cerita orang lain lagi. Begitu aku selesai menulis titik terakhir, seluruh ruangan bergetar. Dinding batu mulai retak, tapi bukan mengancam, justru terbuka. Dari celah itu, cahaya terang masuk perlahan. Bukan cahaya senter, bukan cahaya gaib. Cahaya pagi. Aku berdiri, membalikkan badan, dan mendapati pintu batu di belakangku sudah menghilang. Di tempatnya, terbentang jalan setapak berumput. Aku melangkah keluar. Dan untuk pertama kalinya, setiap langkah yang kutapaki tidak bergema, tidak di dalam kepala, tidak di luar tubuh. Hening. Hening yang benar-benar milikku. Sesampainya di luar, matahari telah sepenuhnya terbit. Aku berdiri sendirian di tengah lapangan sekolah yang kosong. Dan dunia terasa begitu tenang. Arga datang berlari dari kejauhan. Napasnya terengah. Naya, kamu di mana aja semalaman? Aku menatapnya dan tersenyum. Aku pulang. I mendekat, bingung. Maksudnya, aku menunjuk dadaku. Langkah-langkah itu sekarang sudah jadi milikku. Aku sudah menulis ceritaku sendiri. Ia menatapku lama, lalu tersenyum perlahan. Kamu kelihatan berbeda. Aku mengangguk karena kali ini aku benar-benar pulang. Bukan hanya ke rumah, tapi ke diriku sendiri. Setelah hari itu, hidupku perlahan kembali seperti biasa. Tapi bukan seperti dulu karena sekarang, aku benar-benar hadir. Setiap napasku terasa penuh, setiap langkahku tidak lagi dibayangi gema masa lalu. Aku kembali menulis di buku harian biasa, bukan buku langkah. Buku itu entah kemana setelah cahaya pagi menelannya. Tapi aku tidak mencarinya, karena akhirnya, aku tahu buku itu bukan untuk disimpan, tapi untuk dilepaskan. Nenek tidak pernah menyinggung tentang malam itu lagi. Tapi, suatu sore, ia memberikanku sesuatu. Kotak kecil berukir kayu. Ini milik ibumu. Katanya lembut, dia ingin kau menerimanya. Setelah kamu tahu caranya kembali, aku membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya, ada dua benda. Yaitu sebuah pita rambut berwarna ungu muda pita, yang selalu kupakai saat kecil, tapi hilang saat ibu pergi. Dan sepucuk surat dengan tulisan tangan ibu. Tanganku gemetar saat membacanya. Naya, jika kau membaca ini, berarti kamu telah mendengar suara yang juga pernah ibu dengar. Ibu tahu rasanya takut pada langkah yang tidak kau mengerti, tapi ibu percaya. Kamu akan berani menulis langkahmu sendiri. Maaf, karena ibu tidak bisa menemanimu sampai akhir, tapi ketahuilah, aku tidak pernah pergi, aku hanya menunggu kamu pulang ke dirimu yang utuh. Tangisku pecah. Aku menatap langit senja dari jendela. Dan entah mengapa, aku merasa ibu sedang berdiri di sana. Tidak sebagai sosok hantu, tidak sebagai kenangan, tapi sebagai bagian dari keberanianku. Hari-hari berlalu, aku kembali ke sekolah.
tertawa bersama Arga, membantu nenek menanam melati, bahkan menulis cerpen pertamaku untuk majalah sekolah. Suara langkah tak pernah datang lagi. Tapi kadang, saat malam benar-benar sepi, aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang tenang. Dan aku tahu, itulah langkah yang sebenarnya. Langkah yang tidak berasal dari lorong gelap atau buku tua. Langkah yang berasal dari hati. Itulah satu-satunya langkah yang masih tersisa. Dan satu-satunya yang tak pernah kutakuti lagi. Sejak hari itu, aku mulai menulis ulang seluruh kisahku dalam bentuk cerita pendek. Bukan untuk menghidupkan kembali ketakutan, tapi untuk membagikannya. Bukan agar orang lain takut, tapi agar mereka tahu. Ketakutan hanya menang saat kita diam. Cerpen pertamaku dimuat di buletin sekolah. Judulnya, Langkah yang Tak Tertulis. Arga membacanya pertama kali dan menatapku lama. Ini kisah nyata, aku hanya tersenyum. Sebagian, ia tertawa pelan. Kalau aku bukan saksi hidupnya, aku pasti mengira kamu cuma berimajinasi. Namun suatu hari, sesuatu yang tak kuduga terjadi. Seorang murid baru pindahan datang ke sekolah. Namanya Rani. Ia pendiam, selalu duduk di pojok, menggambar halaman-halaman misterius di bukunya sendiri. Satu sore saat perpustakaan hampir kosong, aku duduk di dekatnya dan melihat gambarnya secara tak sengaja. Tanganku langsung gemetar. Di atas kertasnya, tergambar lorong panjang penuh pintu, persis seperti yang kulihat dalam mimpi-mimpiku. Aku bertanya pelan, "Kamu pernah mimpi ini?" Rani hanya menoleh sebentar, lalu berkata lirih, "Mimpi." Aku pikir, itu kenangan. Detik itu juga, aku tahu langkah itu belum sepenuhnya berhenti. Tapi kali ini, aku tidak merasa gentar. Aku menyentuh lengannya dan berkata, "Kalau kamu pernah mendengar suara langkah, jangan lari. Dengarkan sampai akhir." Ia menatapku lama. "Kamu juga pernah." Aku mengangguk. Dan aku masih di sini. Rani tak bicara banyak. Tapi, ia tersenyum kecil. Senyum orang yang akhirnya tahu, dia tidak sendirian. Malamnya, aku menulis lagi di buku harianku. Mungkin langkah itu akan selalu datang untuk mereka yang siap menulis ulang hidupnya. Tapi kini aku tahu selama kita berjalan dengan jujur, langkah itu bukan ancaman, melainkan panggilan. Dan sejak malam itu, jika aku mendengar suara langkah samar entah dari mana, aku tidak lagi menutup telinga. Aku tersenyum, menaruh pena di kertas kosong, dan menyambutnya. Karena kini, aku tahu suara langkah itu bukan musuh, ia hanya cerita yang belum selesai. Sudah beberapa bulan sejak semuanya berakhir. Atau mungkin, sejak semuanya dimulai kembali. Hidupku tak selalu tenang. Tapi kini, aku berjalan dengan hati yang tak lagi diburu. Kadang mimpi buruk datang. Tapi aku bangun dengan perasaan lega karena aku tahu, aku bukan lagi gadis yang takut pada suara langkah. Aku kini menulis cerita-cerita untuk anak-anak yang suka membayangkan dunia lain, yang pernah merasa sendiri, yang pernah takut pada suara yang tidak bisa dijelaskan. Dan sesekali, ada surat datang dari pembaca kecil yang bilang, "Kak, aku juga pernah dengar langkah itu." Dan aku akan membalas, "Teruslah berjalan." Kadang suara paling menakutkan, hanya menunggu seseorang yang berani mendengarnya sampai habis. Arga, kini, jadi sahabatku paling dekat. Kami tak pernah lagi bicara banyak soal malam itu. Tapi, setiap kali dia mengantar pulang, dan kami melewati gang gelap, dia akan menggenggam tanganku dan berkata, "Jalan ini gak pernah terlalu gelap buat kita berdua." Dan aku akan tertawa pelan, karena aku tahu, gelap bukan hal yang harus dihindari. Gelap hanya tempat di mana cahaya belum ditulis. Pada suatu malam yang sangat hening, aku duduk di teras rumah, bersama buku harian baru. Halaman pertamanya masih kosong tapi kali ini, aku tidak tergesa.
Aku pegang pena itu perlahan. Lalu, kutulis. Langkah terakhir dari sebuah kisah adalah langkah pertama dari siapa kita sebenarnya. Aku Nia sudah selesai bersembunyi. Kini, aku berjalan, bukan untuk menghindari suara, tapi untuk menjadi bagian dari cerita yang kutulis sendiri. Aku menutup buku itu dengan tenang. Dan saat angin malam berhembus pelan, aku mendengar suara langkah kecil di kejauhan. Tapi aku hanya tersenyum, berdiri, dan melangkah masuk ke dalam rumah. Karena rumah bukan tempat tanpa suara, rumah adalah tempat di mana kau tak takut mendengarnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya, tetap di channel Horor Lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.